Lumayan. Hai, itu Nono, balik lagi sama gue Nanta Yusuf Pratama di channel yang masih pemula ini pastinya. Di video kali ini gue bakal quality time dan ngajak tuan Nona quality time juga bareng si Windy ini. Dan di video kali ini ada beberapa tes yang akan gue berikan kepada si Windy. Yang pertama, tes power di tanjakan, karena cukup banyak yang tanya ini powernya di tanjakan kayak gimana. Terus konsumsi bahan bakarnya, ini banyak banget yang nanya di TikTok nih. Bakal gue lakuin di sini dengan cara full to full ya. Terus yang ketiga mungkin gue pengen coba kestabilan si Windy nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Dan yang pastinya juga di video ini gue bakal ngajak tuan Nona healing juga nih, jalan-jalan juga dikit-dikit sama si Windy ini. Pokoknya tonton videonya sampai habis dan jangan kemana-mana, tetap di Nanta Yusuf Pratama. Harusnya anjir masih kurang banyak lagi ya, ada isi lagi ya. Ya tuh Nona, berhubung tadi ngisinya nggak full ya karena gue kebiasaan sini kegoblokan dan faedah gue ngisinya, gue kebiasaan 40.000 bilangnya. Jadi tadi nggak full, ternyata bensinnya habis banget karena tangki Win ini 8 liter ya. Jadi tadi gue nggak tahu, udah lama nggak isi bensinnya udah habis banget ternyata. Jadi 4 liter tuh kayak masih setengahnya nih. Nanti gue coba isi lagi nih full nih. Ini BP tapi ya gue isinya pakai yang RON 92. Isi penuh? Isi penuh aja. 92-nya penuh, dimulai dari angka 0. Oke. Jadi 3,490, 42.892. Ini RON-nya 92 nih, sama kayak Pertamax lah ya. Berarti gue udah ngisi 2 kali nih hari ini. Oh, dari habis banget nih berarti bensin anjir. 80.000. Ya tuh Nona, kita lanjut perjalanannya. Dan tadi udah gue isi bensinnya secara full ya. Ternyata beneran habis banget sih kayaknya. Jadi gue udah isi hampir 8 literan nih hari ini tuh, sama kayak kapasitas tangkinya lah. Kapasitas tangkinya tuh kurang lebih 8 liter soalnya. Jadi itu pasti dari habis banget itu tadi bensinnya. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanannya. Ini menuju Sumarekon Bogor. Kita lewat Babakan Madang ya. Nah, sebenarnya bisa lewat Bogor kota, cuman emang kita cari yang agak beda aja nih kayaknya nih jalannya nih. Cari yang agak jauhan malah ya. Kita lewat Babakan Madang dulu sambil ya jalan-jalan lah pokoknya lah ya. Ini kita lagi di Warteg Karisma Bahari nih. Habis makan dulu ya man. Yang standar aja lah kita makannya bro. alias ngirit ya, ngirit. Yang penting kenyang loh. Yang penting kenyang itu bro. Yang penting kenyang bro. Damkar gimana, masih dinas? Damkar nantilah. Nanti kita rehat dulu, rehat. Sudah di Sumarekon Bogor. Nanti kita bakal keluarnya di mana namanya tuh? Keluarnya di mana? Tapos. Apa sih namanya? Lupa lah gue itulah. Jadi kita mulai keluar dari Sumarekon Bogor nih. View-nya seperti ini nih, lumayan asik sih kalau menurut gue. Ini kebetulan mendung jadi agak adem ya. Biasanya kalau misalkan panas sih, ini kalau misalkan cerah ya, kalau misalkan cerah ini harusnya panas banget sih di sini sih. Tapi di sini mendung jadi lumayan enak lah. Buat teman-teman kalau misalkan pengen lewat Sumarekon Bogor dari Babakan Madang, lurus terus nanti belokan Bukit Pelangi ke kiri, kita ambil yang kanan. Pertigaan Bukit Pelangi tuh kita ambil yang kanan aja. Nah ini udah langsung, kalau lurus terus masuk ke Sumarekon. Emang agak jauh sih ya, tapi buat yang udah bosan lewat Bukit Pelangi bisa lah coba lewat sini sekali-kali. Oke nih, pertama nih ada tanjakan yang lumayan curam nih, agak kiri nih. Kita lihat nih ke kiri ya. Ini kiri kan betul ya? Iya sih betul. Oh enggak sih, enggak tinggi-tinggi banget ini tanjakan. Tapi lumayan lah. Gigi duanya nggak kuat. Harus ada momentum itu kalau misalkan itu. Ini kita udah keluar dari Sumarekon. Kayaknya di depan ada tanjakan lagi, gue nggak tahu sih. Belum tahu treknya juga nih. Oke.
ini nih. Ini tanjakannya lumayan. Ini gigi gue ya. Gigi gue momentum dikit banget. Tapi ini udah agak ngeraung sih gigi duanya sih. Tapi masih kuat sih. Nah ini lumayan ini, tinggi loh, tinggi nih tanjakan. Lumayan tinggi loh. Tapi nggak setinggi yang gue bayangkan ya, masih bisa. Nanti gue bakal cari tanjakan yang beneran tinggi sih. Kalau tanjakan gini doang sih bisa sih. Ini panjang sih tanjakannya. Nah tuh tanjakan. Gak ada sinyal di sini. Putus pak. Wow. Oh masih lebih tinggi lagi nih mas. Masih tinggi lagi ternyata tanjakannya nih. Masih terus. Gas terus. Masih nanjak terus. Oh, aduh jangan rusak. Waduh, ada mobil lagi. Ketutupan Luxio, guys. Dan si Windy akhirnya bisa melewati tanjakan yang cukup panjang seperti itu, walaupun sebenarnya tanjakannya nggak begitu curam karena pakai gigi 2 aja masih bisa sih. Kita bakal cari tanjakan yang lebih curam dan lebih ekstrim lagi sih di video ini ya. Oke, tonton sampai habis ya, jangan kemana-mana. Di Jalan Raya Puncak kita beli kopi dulu. Buat ah? Telepon lagi? Nggak usah lah ya. Kita lagi beli kopi dulu. Habis ini kita rencananya niatnya mau semi camping, moto camping gitu sih, tapi cuma bawa kursi doang nih. Nggak apa-apa lah. Nah ini gue skipnya agak jauh karena biar nggak terlalu panjang juga videonya. Tadi udah dapet satu tanjakan yang agak curam, mungkin nanti bakal ada lagi. Sekarang ini udah sekitar 40 km perjalanannya dari tadi gue isi bensin. So far so good sih, masih kuat-kuat aja tanjakannya. Nah jadi kita mau ke danau sini nih, tapi jalannya sekarang ternyata udah ketutup pagar ya. Jadi udah nggak bisa lagi nih, jadi harus muter dulu. Ada 2 opsi sih kalau menurut penduduk sekitar ya. Orang sini lah, menurut orang sini ada 2 opsi. Satu masuknya lewat Telaga Saat. Kalau Telaga Saat agak atas lagi. Satu lagi lewat mana gue nggak tahu, tadi nunjukinnya ke arah pos sih di bawah situ. Jadi kita coba di bawah dulu aja kali yang paling deket nih. Nah di sini ternyata nih, tapi gue juga belum tahu sih ini menurut tadi kata mbak-mbak sih lewat sini ya. Nih jalannya nih, tuh kayak bukan jalan ya. Coba kita masuk dulu deh, kita tanya bener nggak nih, bener nggak? Coba tanya. Pak, misi Pak. Ini kalau mau ke danau bisa lewat sini ya? Oh bener ya? Oh iya, oke. Siap. Makasih Pak ya. Ayo Pak, mari. Jadi tuh Nona, ternyata ini adalah jalan yang benar menuju danau yang sebenarnya gue nggak tahu juga tuh namanya apa. Jadi danaunya tuh letaknya ada di setelah Masjid At-Tawun sedikit. Itu ada di sebelah kiri, lihat aja itu ada danaunya. Tapi masuknya ternyata bukan dari situ. Masuknya sebelum At-Tawun ternyata. Emang nggak kelihatan sih jalannya, tapi itu yang bikin ini jadi sepi dan enak untuk healing tipis ya. Ini jalannya juga seru menurut gue ya, agak-agak gravel gitu. Dan ini pertama kalinya Windy mencoba jalan yang seperti ini nih, yang bebatuan, tanah, dan bukan aspal lah pokoknya. Ini gue suka sih di sini. Oh ini baru bannya ada di tempat yang sebenarnya nih, ban pacul. Harusnya di trek-trek yang kayak gini ya. Wih, sampai di danau nih bro. Wow, ini dia tempatnya bro, danaunya. Tapi mendung sih bro, mendung sih ya, anjay. Dan akhirnya kita sampai di danau yang seperti yang udah gue sebutkan tadi. Gue nggak tahu namanya ini danau apa, yang pasti menurut gue ini tempatnya nyaman, udaranya sejuk, view-nya lumayan bagus, terus tempatnya
sepi, ya itu yang gue suka. Tempatnya sepi karena tadi ternyata jalanannya juga nggak kelihatan untuk masuk ke sini. Akses jalanan masuknya tuh nggak kelihatan dari Jalan Raya Puncak itu, walaupun bener-bener di samping Jalan Raya Puncak akses masuknya itu. Nah, di sini gue bakal ngopi, ngobrol-ngobrol dan sekedar nyantai-nyantai aja lah, karena menurut gue ini tempatnya nyaman banget. Dan ini menu utama mini touring kali ini nih. View-nya seperti ini nih kalau dari ngadep ke arah Raya Puncak nih. Ada lagi mau nyamperin kita nih. Apakah kita bakal diomelin? Ternyata di sini kalau misalkan mau nongkrong di sini ada uang ininya nih, uang pangkal. Udah kayak lebih murah ya? Makanya ini tadi 10.000, 20.000 berdua. Iya. Oke sih, nggak apa-apa sih. Kalau Berempat 40. 50 40. 5 orang 40. Gratis 1. Beli 4 gratis 1. Oh. Dulu bensin ini udah perjalanan 50 km ya. 50 km lebih. Salah kunci gue. Salah kunci gue. 50 km kurang lebih ya. Wih. Masih segitu loh. Ya nggak tahu ya seliter apa enggak, tapi nanti sih bakal gue isi lagi ya sampai full di pom bensin pas udah pulang. Nanti jaraknya juga pasti ke-record kan ada berapa kilometernya di HP. Nah ini yang gue suka, tempat-tempat kayak gini walaupun sederhana gitu, nggak banyak sentuhan manusianya, dan nggak begitu jauh dari kota, tapi di sini sejuk, nyaman, hening, sepi. Itu yang gue suka sih, tempat-tempat kayak gini nih. Nono, jadi sekarang kita udah kelar lah rehat-rehatnya, healing tipisnya. Sekarang kita mau belusukan ke jalan-jalan perkampungan kali ya. Kali aja nemu tanjakan yang bener-bener curam nih buat ngetes nanjaknya nih. Oke, kita lanjut nanti ya. Waduh, jalannya akar. Oke, ini tanjakannya lumayan curam nih. Ini udah 175 aja ngap ya. Tuh, lihat ke bawah. Gokil. Ini udah di atas banget bro. Udah beneran atas banget sih ini. Ini ada campsite. Coba kita gas ke campsite dulu kali ya. Coba gas terus. Waduh, ini udah gelap banget bro. Ini tanjakannya tinggi banget sih bro. Oh, gila ini. Gua udah hampir gaspol sih ini. Wah, masih ada villa aja ya di sini ya. Ini udah setinggi ini loh. Gokil. Anjir, tanjakannya bukan cuman nanjak, tapi jalannya rusak anjir. Gils. Masih gas terus. Wah, Kamal nelpon. Gue masih ke atas, Pak. Masih bikin video. Tunggu bentar. Oke. Ini udah paling atasnya ya. Anjir, campsite. Tuh ada glamping gitu ya. Gila ini. Pak, lu naik ke atas aja, Pak. Asik, Pak. Buset, ini udah di atas banget sih. Gue udah kayaknya udah nggak ada tanjakan lagi nih selain di sini. Ini udah atas banget. Anjir. Gile. Kuat ternyata ini Honda Win, kuat sih. Jadi tuan Nona, ternyata ini menurut gue tanjakannya yang paling ekstrim adalah ini ya, sejauh ini yang gue temuin. Bahkan tadi sampai W175 aja kewalahan untuk nanjak ke titik ini.
Dan sekarang waktunya kita pulang sambil nanti kita tes-tes yang lainnya di jalan. Dan di rumah pastinya kita akan coba isi bensinnya full. Dan kita tahu konsumsi bahan bakarnya berapa dari situ nanti ya. Anjir, gue lebih ngerian turunnya sih. Tadi kacau banget jalanannya, nggak sempet ke-record lagi. Bahan deh. Ini kalau masalah stabil, motor ini masih stabil sih si Windy ini ya. Kita coba ya, kita freehand anjir, lepas tangan tuh, lepas tangan masih stabil banget. Miring kiri ternyata, miring kiri. Coba lagi. Jadi kita cek kestabilan si Windy. Ada ya tuh, masih stabil sih. Lepas tangan ya, tangannya gue lepas ya. Masih stabil lah. Kalau misalkan ini motor dibawa jalan jadinya tangannya nggak pegel. Kalau motor udah nggak stabil ketahuan sih pegel tangannya. Jangan sih. Ya tuh Nona, ternyata setelah sampai di Jakarta, gue nggak sempet ngisi bensinnya langsung di malam itu karena udah terlalu malam dan recordnya pasti nggak enak kalau malam. Terus baterainya juga udah habis dan ternyata GPS yang buat gue ngukur jarak itu nggak akurat karena nggak mungkin gue bolak-balik dari Sentul ke Puncak terus ke Jakarta Timur itu cuma 63 km sih kayaknya nggak mungkin ya. Bahkan di Odo Tripnya Kawasaki W175 aja itu udah nempuh 150 kiloan lebih. Jadi kayaknya gue bakal hitung dulu secara manual kilometer yang udah gue tempuh berapa dan baru menyimpulkan berapa kilometer per liter. Ini udah di pom bensin dan saatnya kita cek seberapa iritkah pemakaian si Windy. Kalau dilihat di tangki sih itu masih kelihatan tuh bensinnya ya. Padahal ini udah dipakai harusnya sih 100 kilometer lebih ya. Tapi masih ada di situ bensin yang nggak tahu lah berapa. Kayaknya 3 literan sih ini. Kita coba aja langsung ya. Iya, terima kasih Mas. Ternyata cuma nggak nyampe 3 liter bro. Iya tuh Nona, setelah gue hitung dengan Google Map nih, perjalanan kemarin gue berjalan 132 km, belum termasuk belusukan dan cari jalannya. Tapi nggak apa-apa lah, kita hitung 132 km aja. Si Windy ini berarti perbandingan bensinnya yaitu 1:43. Menurut gue cukup irit sih. Tapi kalau misalkan dibandingin sama Odo Tripnya 175, kita berjalan sejauh 171 km. Yang mana artinya konsumsi bahan bakar si Windy ini nyentuh di 1:57 km. Yang mana menurut gue itu irit banget sih. Kalau bener 1:57 ya, nyentuh 150 aja itu udah irit banget sih. 143 aja udah irit banget sih. Tapi kembali lagi pastinya perhitungan ini nggak 100% akurat ya. Tapi seenggaknya itu bisa jadi gambaran seberapa banyak konsumsi atau seberapa irit konsumsi bahan bakar dari Win 100 dengan kondisi spek standar ya. Ya Tonono, mungkin itu aja video kali ini. Sorry kalau ada kurang-kurang, namanya juga pemula ya. Nah Tonono, kalau belum subscribe boleh di subscribe. Kalau misalkan suka boleh klik like. Dan jangan lupa tinggalin komennya atau tinggalin jejak di kolom komentar. Dan kasih pendapat atau kritik atau juga saran juga boleh sih. Gua Nanta Wisnu Pratama, thank you.